Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, Ibu. Apa, Bu. apa kabar kalian kali ini? Masih sehat? Pagi, Bu. Ya. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Semangat, Ibu. Semangat. Ibu. Oke. Kalau begitu hari ini Ibu absen Ibu absen dulu satu-satu ya. Santi ada, Ahmad ada, Tiara ada, Muza ada, Munis ada, Saiful ada, Novi ada, Sofia ada, Indrawati ada, ada, hadir semua ya anak-anak. Ya. Iya, Bu, hadir. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ketua kelas tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Ya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, hari ini silakan Ibu akan memberikan video pada kalian. Silakan kalian saksikan videonya dan kemudian nanti kalian ceritakan apa sih yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Boleh. Nah, menampilkannya berarti kan alamat mailing ini toh. Alamat mailing untuk YouTube-nya kan ini toh. Badan POM Lukito dalam keterangan persnya kepada awak media terkait tindak lanjut hasil pengawasan dan penelusuran obat yang nyawa berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol. Dari hasil penelusuran dan uji sampel sebanyak 133 produk obat dinyatakan sebanyak 100 produk konsumsi sesuai anjuran untuk pemakai karena tidak terkandung senyawa kimia pelaut sesuai dengan aturan pakai. 3 produk lainnya dinyatakan mengandung 4 zat pelarut yang melebihi ambang batas penggunaan, yakni 0,5 mg per berat badan per hari. Badan POM juga masih memeriksa 69 produk obat sirop dari obat sirop yang Kementerian dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kalau berdasarkan dengan video itu, menurut kalian hari ini kita akan melakukan apa? Oke, berdasarkan dari ya Tiara. Iya Tiara. Hari ini kita akan melakukan apa? Ya, tadi video yang saya lihat bahas tentang sirup ya, Bu. Sirup yang ditarik. Jadi apakah nanti kita mau bahas tentang sirup ya, Bu? Ya, hari kita akan membahas tentang sirup. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan definisi sediaan sirup, yang kedua menjelaskan keuntungan dan kerugian sediaan sirup, yang ketiga mengklasifikasikan sediaan sirup berdasarkan fungsinya, yang keempat mengidentifikasi komponen bahan baku untuk pembuatan sediaan sirup, yang kelima merancang formula sediaan sirup, yang keenam, menghitung formula sirup untuk 1 kali produksi. Yang ketujuh, memproduksi sediaan sirup sesuai dengan formula yang ada. Dan tujuan terakhir adalah melakukan pengujian in process control untuk sediaan sirup.
Jadi hari ini kita akan membuat rancangan formula untuk pembuatan sediaan sirup dan nantinya kalian akan melakukan pembuatan sediaan sirup tersebut gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Baik, Bu Dewi. Baik, Bu. Baik, Ibu. Kalau kita rekam kayak gini saya dengan ini kita terus. Hah? Boleh kan? Ibu Bu. Ya. Ini es bikin Bu. Ibu, Bu Dewi. Kedengaran suara saya, Kak? Suara saya kedengaran, Bu. Ya, Kita nonton ice breaking ya, aja, oke. ya. Kita sudah iya. Kita Tadi gerak-gerak. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke inti dari pelajaran kita. Silahkan kalian simak video berikut. Lalu aku tuh dicing ngoyong sih. Ginjal akut. Penyebab kasus gagal ginjal misterius pada anak belum bisa diketahui secara pasti. Namun hingga kini, salah satu dugaan penyebabnya masih dikaitkan dengan pengonsumsian obat sirup yang tercemar bahan berbahaya. Pengonsumsian guna bahkan fenomena gagal ginjal akut pada anak disebabkan pencemaran zat etilen glikol, dan etilen glikol butil ester pada obat sirup. Bahkan untuk sementara, peredaran obat sirup di kota dilarang, sampai Kementerian Kesehatan selesai melakukan penelitian terkait sirup mana saja yang tercemar bahan kimia berbahaya. Namun, di balik hal itu, apa teman-teman tahu bagaimana proses pembuatan obat sirup atau sediaan sirup di pabrik? Sediaan sirup merupakan sediaan cair yang berupa lautan yang ditandai dengan rasa manis dengan kandungan glukosa tidak kurang berupa lautan ditandai dan tidak lebih dari 66%.
tidak kurang dari 65% dan tidak lebih dari 66%. Adapun tahap PCODK sabar dulu ya. PCODK sabar dulu ya. Sebelum kita buka dulu ya. Paketnya harus bayar dulu kita paket ya harus bayar dulu. Adapun tahapan produksi obat sirup yaitu sebagai berikut. Tahapan produksi obat sirup yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan formulasi. Proses pertama yang dilakukan dalam membuat sediaan sirup di pabrik farmasi, yaitu melakukan proses perancangan formulasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber maupun penelitian. Orang yang tugas untuk merancang formula sirup disebut dengan formulator. Setelah selesai melakukan formulasi sediaan sirup, maka selanjutnya dilakukan pelaporan kepada kepala produksi. Formulasi tersebut selanjutnya akan diperiksa dan akan divalidasi jika sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk personil yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus, yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel. Tahap ini akan dilakukan penyediaan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan obat sirup tersebut. Bahan baku obat sirup ini biasanya akan dipesan melalui perdagangan besar farmasi atau PBA. Menurut Permenkes RI nomor 1100, gas yang bekerja pada bagian gudang obat. Selanjutnya bahan baku yang telah diterima akan dilakukan pengecekan kualitas untuk memastikan bahan baku sudah sesuai dengan pesanan dan memiliki kualitas yang baik. Semua bahan yang sudah ditakar komposisinya selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki pencampuran. Untuk komposisi pencampuran bahan, penyaringan. Setelah tahap pencampuran bahan, pengisian dan penutupan botol atau filling and cropping. Setelah dilakukan penyaringan, tahap selanjutnya yaitu tahap pengemasan sirup dalam botol yang telah disediakan sebelumnya. Pengisian sirup pada botol dilakukan menggunakan mesin canggih, sehingga prosesnya akan sangat cepat dan mampu melakukan pengisian dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat. Dilakukan secara otomatis dengan bantuan mesin canggih. Mesin-mesin ini akan melakukan pengemasan sekunder, dilanjutkan lagi dengan pengemasan tersier atau dimasukkan ke dalam box-box besar untuk memudahkan pengangkutan ke tahap selanjutnya. Setelah semua dikemas dalam box-box besar, selanjutnya kembali dilakukan quality control untuk memastikan pengemasan sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. 11. Penyimpanan pada gudang obat. Obat sirup yang sudah dikemas dalam box besar, selanjutnya akan dikirim ke gudang obat dan disimpan untuk sementara sebelum didistribusikan. Lamanya penyimpanan di gudang obat, yaitu sampai surat resmi dari BPOM yang menyatakan obat sirup memenuhi syarat pemasaran datang. Memberikan surat hasil pengecekan kepada pihak perusahaan yang memproduksi obat beserta dokumen-dokumen hasil pengecekan. Apabila obat sirup tersebut lolos dan dinyatakan layak untuk dipasarkan, maka tahap berdasarkan video tadi, video alur pembuatan sediaan sirup, ada berapakah alur pembuatan sediaan sirup? Tiga, Bu. Tiga apa 11? Yang saya dengar 3. 3. Jadi hari ini kalian akan bermain peran. Jadi berdasarkan dengan video tersebut, kalian akan bermain peran menjadi seorang formulator yang nantinya akan membuat sediaan sirup. Oke.
Nah, jadi formula sirup yang baik menurut kalian seperti apa? Kalian bisa lihat untuk penambahan bahan bakunya di buku Handbook of Excipient, dan untuk spesifikasi dari bahan baku dan bahan aktifnya bisa kalian lihat di buku Farmakope Indonesia edisi 3 dan Farmakope Indonesia edisi 4. Oke, sekarang ini salah satu contoh dari formula sediaan sirup. Kemudian saya juga sudah membagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti menggunakan bahan aktifnya paracetamol. Kelompok 2 itu menggunakan bahan aktifnya ibuprofen, kelompok 3 paracetamol, kelompok 4 ibuprofen. Untuk kelompok 1 sudah saya bagi kelompoknya, yaitu nanti terdiri dari Ahmad dan Santi, kelompok kedua Tiara dan Nuning, kelompok 3 Sophia, Indra, Indrawati, dan Suryanti, kelompok 4 Novi, Mujmi, dan Saiful. Ada yang mau ditanyakan dari pembagian kelompok ini? Terus untuk pembagian jadwal produksinya, silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya, kalian mau hari apa, di tanggal berapa, dan di jam berapa. Jadi nanti untuk hari ini kalian hanya merancang formula sediaan sirupnya, kemudian nanti bisa kalian tanyakan ke saya, kalian laporkan, nanti saya akan membantu kalian untuk memvalidasi formula sirup kalian, apakah sudah sesuai atau belum. Kalian bisa mengerjakannya di LKPD yang sudah saya bagikan. Iya, Nuning ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu mau nanya, itu untuk pembuatan formulanya zat aktifnya hanya satu aja, boleh lebih atau cukup satu aja? Cukup satu aja. Nanti bisa dibedakan dengan kadar dari zat aktifnya. Jadi misalnya nanti kelompoknya Ahmad dan Santi paracetamolnya misal 120 mg, nanti tinggal cari bahan tambahannya apa. Terus misalnya nanti kelompok Nuning ibuprofennya 100 mg, nanti kelompoknya Novi ibuprofennya mungkin 200 mg. Jadi kalian bisa merancang formulanya sendiri-sendiri, tapi hanya satu bahan aktif saja. Oh iya, terima kasih Bu. Ini LKPD-nya. Jadi nanti di LKPD ini kalian akan mengerjakan ini hasil pengamatannya seperti yang tadi link video yang sudah saya berikan. Tulis analisis videonya apa, terus bahan baku yang mau kalian pakai nanti apa aja kalian tulis di sini. Kemudian rancangan formula kalian apa, paracetamolnya berapa, terus nanti mungkin pelarutnya berapa, pelarutnya apa, terus jumlahnya berapa, pemanisnya berapa. Buat rancangan formula ini untuk satu botol dulu atau untuk satu sediaan dulu. Jadi setelah itu baru kita akan menghitung berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan jika dibuat satu kali produksinya sebanyak 10 botol gitu. Jadi untuk yang di sini nanti kalian buatkan dulu rancangan formula untuk satu botolnya saja. Kemudian di sini nanti kalian buat alur kerjanya, prosesnya seperti apa beserta dengan personilnya. Jadi misal nanti bagian pengambilan bahan baku atau di bagian gudang nanti siapa, terus nanti di bagian penimbangannya yang menimbang siapa, di bagian mixing nanti yang siapa, kemudian nanti di bagian proses kontrolnya nanti siapa, di bagian pengemasannya siapa. Ini untuk diisi di alur kerjanya. Terus terakhir kalian bisa buat kesimpulannya. Terus setelah itu kalian juga bisa mengerjakan ini di rumah.
kalian jelasin tentang sirup itu definisinya apa, keuntungan dan kerugiannya apa, terus klasifikasi sirup itu terdiri dari apa aja. Boleh kalian kerjakan di rumah. Dan ini ada, ini protap yang sudah biasa kita gunakan di lab produksi kita, jadi kalian boleh isi protap produksinya mulai dari DO produksi, nama barangnya apa, nomor batch bahan bakunya berapa, bentuk sediaannya apa, jumlahnya berapa, dan paraf pelaksana itu nanti paraf kalian. Kemudian ini prosedur operasional bahan baku, ini ada kartu stok, jadi setiap nanti bagian pengambilan bahan baku di gudang jangan lupa diisi kartu stoknya. Kemudian nanti kalian akan menghitung formula untuk satu batch-nya atau 10 botolnya di protap ini. Jadi nanti kalian masukkan formula kalian yang untuk satu sediaan, kemudian kita hitung di sini untuk jumlah satu kali produksinya gitu. Dan di sini ada protap penimbangan, kemudian ada protap mixingnya, dan ada protap filling yang nantinya harus kalian selesaikan sampai ke protap penyimpanan dan penandaan sesuai dengan alur produksi sirup yang tadi sudah saya berikan melalui video. Sampai di sini ada yang ya, Sofia. Ibu, ini sediaannya untuk kisaran umur berapa ya, Ibu? Kalau sirup dibuatnya untuk anak-anak, jadi untuk 12 tahun ke bawah. Jadi maksimal untuk usia 12 tahun. Siap-siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Novi ada yang mau ditanyakan? Itu Ibu maaf mau nanya, itu yang menggunakan 10 botol itu menggunakan botol yang berapa mili ya Bu Guru ya? Nah, nanti botolnya itu tergantung dari formula yang kalian buat sendiri. Kalau kalian buat formula untuk untuk satu sediaannya itu 60 mili, berarti kalian bawa botolnya yang 60 mili 10. Tapi kalau kalian buatnya untuk yang 100 mili, nanti kalian bawa botolnya yang 100 mili. Terima kasih Bu Guru. Ya. Berarti bebas ya Bu? Kami yang Ya, nentuin bebas. sendiri ya Bu? Ya, kalian yang menentukan mau buatnya berapa. Oke, terima kasih Ya, Bu. ya Santi ada yang mau ditanyakan? Ini dibuat sekarang, Ibu? Tidak, kan tadi saya sudah berikan jadwalnya. Jadi kalian diskusikan, kalian mau melakukan produksinya itu di hari apa, tanggal berapa, dan di jam berapa gitu. Bersamaan dengan teman yang lain, Ibu ya? Iya, dengan kelompok yang lain. Usahakan masuk itu maksimal 2 kelompok ya, karena labnya kalau langsung masuk 4 kelompok itu tidak cukup gitu. Jadi karena ruang produksinya kan kecil, hanya bisa untuk bergantian antara 2 kelompok seperti itu. Iya, ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, kalau ini bahan tambahannya boleh bebas Bu? Boleh, tapi diusahakan untuk saat ini tidak menggunakan propilen glikol ya, sesuai dengan pendahuluan tadi dari saya. Jadi kalian boleh cari pelarut dan pemanisnya di luar propilen glikol gitu. Tapi kalau di lab ada nggak bahannya Bu? Di lab ada, alhamdulillah di Ada labnya ada, propilen glikolnya juga ada, tapi kita untuk kali ini mengusahakan tidak menggunakan propilen glikol dulu gitu. Ya baik Bu, makasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak, jangan lupa dibuat formulanya ya. Bu, ini pakai screening resep enggak Bu? Tidak pakai screening resep karena kita membuatnya ini prosedurnya industri, jadi kita tidak perlu screening resep ya. Jadi kita hanya membuat formulasi, kemudian setelah itu nanti kalian praktekkan formulasinya gitu. Oke, berdasarkan hasil validasi saya, formula kalian sudah bagus semua ya anak-anak. Jadi kalian nanti bisa langsung melanjutkannya ke tahap proses produksi. Oke, setelah kalian melakukan produksi, ada kesulitan tidak anak-anak? Laporannya sudah dibuat? Belum. Belum. Belum membuat Bu. Belum Bu. Belum membuat. Oke.
Oke, kalau belum hari ini silahkan dibuat laporannya. Boleh laporannya kalian buat berdasarkan dengan protap yang kemarin kalian gunakan, berdasarkan LKPD dan protap yang kalian gunakan untuk proses pembuatan sediaan sirupnya. Ya, kelompok pertama boleh silakan presentasi, Ahmad dan Santi. Baik, Bu. Teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok pertama? Oke, terima kasih untuk presentasinya. Kesimpulan dari saya dari hasil presentasinya adalah sirup itu merupakan sediaan cair yang dengan jumlah 60 yang mengandung gula tidak kurang dari 60%. Kemudian beberapa keuntungan dari sirup adalah dia bisa rasanya lebih enak dibandingkan dengan bahan obat yang lainnya. Hasil formula kalian sejauh ini cukup baik dengan kesimpulan dari protapnya adalah produk kalian memenuhi syarat pengujian semua, jadi kesimpulannya produk kalian dapat diluluskan. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan melalui link Google Form yang sudah saya bagikan melalui WA Group mata pelajaran saya. Waktunya hanya 10 menit, jadi silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Jadi refleksi yang dapat refleksi apa yang dapat kita ambil pada hari ini? Siapa yang apa saja yang sudah kita kerjakan pada 2 pertemuan pembuatan sediaan sirup ini? Ya, Novi, apa yang sudah kita kerjakan? Ya, oke, Santi dulu, apa yang sudah kita kerjakan? Yang sudah saya kerjakan, satu udah buat formula untuk pembuatan sirup, kemudian sudah membuat sediaan dalam bentuk sirup itu. Itu, Bu. Oke. Terus apa yang sudah kalian manfaat apa yang sudah kalian peroleh dalam pembelajaran kali ini? Ya, Novi, boleh. Manfaatnya banyak, terutama saya jangan naik Musamil. Pak Musamil. Kita bisa melihat bagaimana ternyata proses obat itu, sirup itu benar-benar bagus dan dibuat di dalam pabrik, karena kan kita belum pernah, Bu Guru, masuk ke dalam pabrik obat seperti itu, pembuatan obat. Oke, nanti kapan-kapan kita kunjungan industri ya, anak ke. Iya, diajakin ya Bu Guru. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, observer. Ya, baik. Sebagai saya Ibu. Untuk Bu Dewi, dari yang sudah dipaparkan tadi, untuk pendahuluan sudah memberikan orientasi, salam, doa itu sudah, kemudian melakukan presensi juga sudah, memberikan persepsi ya, kemudian kegiatan inti juga sudah dilakukan, sama penutupnya sudah sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik, Ibu. Itu hasil dari observasi saya terhadap Ibu Dewi Komalasari. Tahap-tahapnya sudah dilaksanakan, Ibu.
Monggo Pak Ferry. Ya, terima kasih Prof. Tadi yang disampaikan Bu Dewi tadi meliputi 2 pertemuan sekaligus ya Bu Dewi ya. Iya Pak. Jadi ya dari awal sampai perancangan kemudian produksinya dan sebagainya. Ya kalau Bapak Ibu ingin fokus pada pertemuan pertama ya apa nanti berarti sampai perancangan nanti penyusunan jadwal dan presentasi hasil rancangannya. Tapi kalau ini kan langsung ya sampai hasil akhirnya. IPC-nya tadi muncul apa tidak ya pengamatan tentang IPC dan sebagainya ini? Tadi hanya dijelaskan untuk prosesnya nanti 1 kali pelaksanaan itu langsung dari proses nimbang, siapa yang bagian nimbang sampai siapa yang di bagian IPC gitu Pak. Oh ya, mungkin nanti kalau sudah pelaksanaan bisa lebih tampak lagi ya. Ya, karena dikejar-kejar waktu. Ya. Oke, itu aja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin fokus ke pertemuan tertentu yang pertama atau kedua itu ya boleh ya Prof ya, tidak harus 2 pertemuan digabung jadi 1 di sini. Iya betul Pak Ferry, saya tadi juga bingung ini orang pertemuan kok iso dadi sak pirticing ini kan terlalu bingung ini. Apa namanya? Sebetulnya Ibu kan bisa fokus di pertemuan 1 sampai membuat rancangan saja begitu. Karena di situ judulnya PJBL kan Ibu kan jadi namanya PJBL kok tidak ada rancangannya gitu kan. Lah namanya per-teaching itu kan rekapan dari 1 pertemuan. Jadi kalau misalkan mau diambil proyeknya yang sudah selesai ya enggak apa-apa sih sebetulnya enggak masalah. Tapi kan seolah-olah itu sudah di pertemuan 1-nya itu membuat rancangan begitu. Sehingga nanti tinggal melihat video dari siswanya. Ya, namun saya paham bahwa kan tidak secepat itu membuat membuat video yang langsung ditayangkan ya. Jadi saya pikir tidak cukup waktunya. Sehingga tadi ada agak-agak tercampur begitu ya ketika baru membuat rancangan kok tiba-tiba kok sudah dinilai oh ya semuanya lulus gitu kan tadi. Jadi di sini agak-agak misinteraction artinya ketika misintegration ketika mengintegrasikan ini jadi jadi kurang pas karena baru saja dia itu membuat rancangan tiba-tiba sudah selesai tiba-tiba ada nilai lulus semua itu kan tidak mungkin itu untuk secara waktu. Jadi boleh sampai pada membuat rancangan saja. Kalau saran saya loh itu supaya tidak misperception begitu. Nah kemudian gunakan kata-kata yang wajar ya. Jadi Ibu tadi terlalu banyak menggunakan kata Ini soalnya siswa itu akan mencatat. Kalau terlalu banyak itu kalau siswa nganggur itu kemudian mendengarkan pengsiji. Karena dulu saya pekerjaannya seperti itu. Kalau guru mempunyai kebiasaan apa, biasanya tak catat gitu. Kira-kira terus gitu ya dicatati kira-kira sampai ada berapa puluh kali gitu dalam 1 pembelajaran itu isinya orang ngrungokne malah nyatet kebiasaan itu kan kurang bagus itu ya. Jadi mohon diingat-ingat ada kebiasaan apa itu mohon diingat-ingat supaya tidak menjadi latah gitu ya. Sidik-sidik ini kan kalau dikumpulkan jadi banyak waktunya. Oke dari saya itu monggo silakan berikutnya.